Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ar-Razzaq Al-Wahhab, wa salatullahi wa salamuhu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-muttahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika ya Rabbana min ilmin la yanfa' wa 'amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'ainin la tatma' wa nafsin la tashba' innaka anta 'ala kulli syai'in qadir. Warzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du, yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, pendengar dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan belajar kita dengan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dengan kitab Minhajul Abidinnya. Kita masih diajak untuk merenungi tentang urusan rizki yang selama ini jika salah di dalam mencarinya akan menjadi malapetaka, dan jika salah di dalam menggunakannya pun akan menjadi malapetaka. Lebih dari itu, ada sangkut pautnya dengan keimanan kita tentang rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita ini orang yang beriman, ngaku beriman, seolah-olah beriman, tapi ternyata diam-diam di dalam hati kita ini ragu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu di saat kita berhadapan dalam urusan rizki. Maka sebetulnya di sini Imam Ghazali ini mengasah keimanan. Apakah benar kita yang mengatakan bahasanya semuanya dijamin oleh Allah itu kita ucapkan dengan keyakinan? Atau hanya kalimat latah yang selama ini kita dengar dari ustadz bahasanya rizki dijamin oleh Allah, lalu kita mengulang-ulang kalimat ustadz, lalu kita bisa berkata rizki sudah dijamin oleh Allah? Apakah kita menyadari di saat kalimat itu kita ucapkan, waktu kita mengatakan kita dijamin oleh Allah? Dan mungkin kita pandai membuat contoh, lihat burung-burung, cicak, segalanya tidak pernah punya tabungan, tidak pernah punya lumbung untuk menyimpan makanan, tetapi mereka nyantai. Apakah kita hanya pandai membuat contoh seperti itu, disesuaikan dengan apa yang kita dengar dari perkataan para guru-guru mulia? Lebih-lebih kadang kita membawa Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang melata di bumi kecuali sudah ada rizkinya dari Allah, dijamin oleh Allah. Meyakini ini loh yang penting. Bukan sekedar kita mengulang-ulang kalimat itu, meyakini bahasanya semua dijamin oleh Allah. Itu ada hubungannya dengan keimanan, keyakinan, dan keimanan itulah keselamatan kita. Bagaimana keyakinan kita dengan rizki Allah? Nah ini makanya Imam Ghazali membahas rizki ini nggak habis-habisnya. Sebab betul-betul ada sangkut pautnya dengan keimanan. Dikhawatirkan kita hanya ngaku dengan lidah kita semuanya dijamin oleh Allah. Saya percaya rizki dari Allah, dari Allah, dari Allah. Tapi ternyata perilaku kita seolah-olah tidak meyakini kalau itu dari Allah. Kenapa? Kita mengambil dengan yang haram. Seolah-olah apa? Tidak ada lagi yang halal dari Allah. Baik. Dilanjutkan oleh Imam Ghazali. Fa in qulta, jika engkau bertanya, engkau berkata, hal yazidu rizqu bitolabi wa hal yanqusu bitarkit tolab. Kemarin sudah dibahas, rizki sudah dicatat oleh Allah. Bahkan kalau rizki sudah jatahmu tidak akan kemana. Bahkan seorang hamba tidak akan mati kecuali jatahnya sudah habis.
Sekarang pertanyaannya, hal yazidu rizki bit talab, apakah rizkimu itu akan tambah dengan usahamu itu? Dengan engkau mencari, bekerja, beres keringat, banting tulang, apakah dengan begitu rizkimu bertambah? Wahal yang kusubitar kit talab, dan apakah rizkimu akan berkurang di saat kamu tidak berusaha, tidak mencari? Qultu, kata Imam Ghazali, kallanda. Diyakinkan oleh Imam Ghazali. Dan ini pembahasan memang berat ini, lihat. Bahkan waktu kita membaca ini, subhanallah, ini betul-betul kayaknya ujian bagi yang membaca, yang ngajar, yang ini. Meyakini itu gimana sih? Coba kalau kita baca, ini pelajaran berat sekali. Kata Imam Ghazali, tidak, la. Usahamu tidak akan menambah rizkimu. Dan jika engkau meninggalkan usaha itu, talab mencari, kau tidak mencari pun tidak akan mengurangi rizkimu. Kalla, tidak. Fa innahu maktubun fil lauhil mahfud. Sebab rizkimu sudah dicatat di lauhil mahfud, enggak akan ada perubahan. Muqaddar, sudah dikira-kira berapa kekayaanmu. Wa muakkad, sudah ditentukan kapan nyampe kepadamu. Kalau harus nyampe, nyampe. Kalau tidak, tidak. Biarpun kau kejar, tidak akan nyampe. Kalau sudah waktunya nyampe, biarpun kau menghindar, tetap nyampe. Wala tabdila li hukmillahi, tidak ada perubahan dari apa yang sudah Allah titahkan. Tidak ada perubahan. Wala taghyira li qismati, dan juga tidak ada perubahan dari apa yang Allah bagikan. Tidak ada perubahan. Wa kitabatihi, li kismatihi wa kitabihi, wa kitabihi wa kitabatihi. Tidak ada perubahan tentang pembagian rezeki, itu sudah enggak ada perubahan, sudah paten, sudah pasti, sudah jelas di Lauhil Mahfuz. Kalau sudah begitu, begitu. Wa li kitabihi, itu yang sudah dituliskan di Lauhil Mahfuz, tidak akan berubah lagi. Hadza was-shahihu 'inda ulama'ina radhiyallahu ta'ala anhum. Ini adalah yang benar menurut para ulama-ulama. Khilafu ma dhaba ilahi bihi ba'du ashabi Hatim asy-Syaqiq. Ini berbeda dengan apa yang diambil pendapat oleh Hatim Al-Asam dan juga Syaqiq Al-Balkhi. Ada pakar sufi yang mengatakan yang punya pendapat berbeda. Dikatakan bahasanya, qalu, mereka mengatakan, perbedaan pemahaman saja. Kalau Imam Ghazali mengatakan sudah tidak akan berubah, sudah jatah. Kalau sudah jatahmu tidak akan berubah. Sudah ditulis di Lauhil Mahfuz dulu. Maka ini pendapat berat sekali. Memang kita harus pelan-pelan membacanya dan juga harus digabungkan dengan pemahaman Imam Ghazali sebelumnya. Kalau baca ini nggak nyampe, akhirnya nanti sudah kalau saya duduk saja, nanti ada buktikan. Saya mau tidur aja di rumah saya, kalau memang jatah rezeki saya, dapat duit enggak? Nah, begitu. Berani enggak itu kan repot ini. Saya ingin buktikan omongan Imam Ghazali deh. Besok saya tidak ke kantor dan sebagainya. Apa begitu caranya? Saya tidak kerja besok. Kalau memang jatah saya katanya nyampe. Ini gak nyambung, kita belum bisa paham yang demikian itu. Kita lanjutkan dulu dengan Imam Ghazali. Kalau inna rizqa, kalaupun kata Hatim Al-Asam wa Syaqiq Al-Balkhi mengatakan, kalau beliau mengatakan inna rizqa la yazidu wa la yanqus bi fi'lil 'abdi. Memang rizki itu tidak akan berubah, tidak akan berkurang, tidak akan bertambah. Ini berbeda dengan pendapat Imam Ghazali. Di sini perbedaannya. Lakinil mala, akan tapi harta, mal, kekayaan, bukan rizki. Yazidu wa yanqus, tambah dan berkurang. Katanya Hatim Al-Asam wa Syaqiq Al-Balkhi. Wa hadza fasid. Ini dianggap oleh Imam Ghazali pendapat yang salah. Yang mengatakan itu ada rizki beda. Jadi rizki itu adalah yang engkau ambil. Makanya kalau dikatakan apa rizkimu itu? Rizkimu adalah baju yang kau pakai sampai rusak, makanan yang kau makan. Adapun yang ada yang kau miliki dari kekayaan belum tentu. Bisa saja besok pindah ke anakmu waktu kau mati, atau tiba-tiba diambil orang, dicuri, atau apa saja. Jadi rizkimu adalah itu yang kau makan.
Selagi masih di tanganmu belum tentu itu milikmu. Nah, ya betul, yang di tangan kita belum tentu. Biarpun kita simpan di saku kita, tak tanya apa jatuh atau mungkin. Tapi di sini disamakan oleh Imam Ghazali, pokoknya rizkimu itu sudah, pokoknya secara umum itu tidak ada batas, tidak ada apa, sudah ada jatahnya dan tidak akan berubah, tidak akan berkurang dengan kamu meninggalkan pekerjaan tersebut, meninggalkan usaha tidak akan berkurang, kalaupun berusaha tidak akan bertambah karena sudah dijatah. Yang dikatakan hatim antara rizki dengan harta beda. Rizkimu tidak akan berubah memang. Rizkimu yang kau makan sampai habis, yang kau makan kemudian yang kau pakai dari bajumu, itu adalah rizkimu. Tapi Hatim Al-Asam membedakan antara rizki dengan harta. Kalau harta ini yang kau miliki. Dan ada sedikit, mungkin kalau kita hubung-hubungkan, ya ada kebenarannya juga yang dikatakan Hatim dari sisi membedakan antara rizki dengan harta. Hartamu berapa sekarang? Saya mempunyai rumah 2, mobil baru 2, kekayaan miliaran. Akan tapi seperti apapun tetap yang kau makan adalah 1 piring nasi dalam sehari. Tidurmu hanya sejengkal, tidurmu hanya 1 meter kali 2, dan tidak ada lebih dari itu. Ada nilai benernya, maksudnya ada kebenaran yang dikatakan Hatim Al-Asam. Akan tapi dikatakan oleh Imam Ghazali adalah batil. Kalau ada yang mengatakan bahwasanya hartamu itu bisa naik, bisa bertambah karena usahamu, kemudian akan tidak bisa berkurang karena usahamu, karena kau tidak berusaha, maka ini fasid, kata Imam Ghazali. Li'anna ad-dalil fil mawdi'aini wahid, sebab hujjah yang disebutkan pada pertemuan yang lalu enggak ada perbedaan antara rizkimu dan hartamu. Yang namakan rizkimu adalah hartamu dan hartamu adalah rizkimu. Wal kitabatu wal qismatu, yaitu yang namanya penulisan di Lauhil Mahfuz dan pembagian di Lauhil Mahfuz tidak akan perubahan. Wa ilaihil isyaratu biqauli ta'ala likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Seperti disyaratkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, agar kalian tidak merasa berputus asa terhadap apa yang kalian tidak dapati, karena itu semua sudah ditulis oleh Allah. Dan juga ada agar kau tidak berubah menjadi sombong, apapun, atau bergembira yang berlebihan dari apa yang kau dapatkan. Artinya apa yang tidak kau dapatkan itu sudah ditulis oleh Allah. Tidak usah menjadi sebab engkau merasa menyesal, karena sudah begitu jatahmu. Walau kana bi talabi yazidu bi tarki yanqus, kalau seandainya rizki itu akan bertambah dengan usaha dan akan kurang dengan meninggalkan usaha, lakana lil asa wal farah, niscaya di dalam penyesalan dan juga kegembiraan itu maudhi'un, ada nilainya. Maksudnya kalau seandainya dengan usahamu dengan usahamu akan bertambah, dengan tidak usaha akan berkurang, niscaya penyesalan itu adalah dihimbau. Sehingga orang akan menyesal, saya tidak berusaha, makanya saya menyesal. Sementara sudah dikatakan tidak boleh menyesal karena sudah dijatah, baik usaha tidak usaha. Berarti penyesalan tidak ada gunanya. Idza huwa qassar wa tawana, kalau dia adalah teledor dalam usaha atau dia lambat, hatta fatahu, sampai dia tidak mendapatkannya, atau jadda, dan dia sungguh-sungguh syammar, berusaha terus, hatta hassalahu, sampai dia mendapatkannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata lisail, pada orang yang bertanya, haka law lam ta'tiha la atatka. Kalau urusan rezeki, ketahuilah, kalaupun kau tidak akan mendatanginya, niscaya kalau memang jahtamu, dia akan datang kepadamu. Ini adalah perkataan berat Imam Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam membangun keyakinan. Suruh merenung saja, biarpun dalam kenyataan kita itu ternyata jauh daripada keyakinan itu. Kalau sudah dijatah oleh Allah bakal nyampe. Cuma nanti akan dibahas bahwasanya bagaimana hukum usaha itu loh.
Karena usahamu itu adalah bagian daripada ketentuanmu, takdirmu adalah usaha. Tidak akan terpisah. Jadi apapun yang kita lakukan, kita bicara tentang takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun yang kita lakukan itu adalah bagian daripada takdir Allah. Contohnya usahamu, hakikatnya usahamu tidak akan merubah caramu, kehidupanmu. Tidak akan merubah keadaanmu. Usahamu tidak akan merubah, doamu tidak akan merubah. Itu pada hakikatnya di mata Allah. Cuma di mata kita sebagai manusia ada perubahan. Di mata kita ada perubahan, pada hakikatnya tidak ada perubahan. Karena apa? Menurut Allah ini satu paket sudah ditentukan. Contoh, saya haus sekarang. Saya haus. Sekarang jam 9 kurang 5 menit. Jam 9 kurang 4 menit saya puas dengan air. Ditakdirkan oleh Allah, cuman saya tidak tahu. Ya. Jam 9 kurang apanya? Anggap saja 2 menit yang akan datang saya ditakdirkan oleh Allah Pak dalam keadaan seger. Cuman saya kan tidak tahu itu. Tapi untuk menjadi seger saya berusaha mengambil air, saya minum. Bismillahirrahmanirrahim. Coba contoh. Kalau kita melihat dari awal seolah-olah saya dengan meminum baru setelah itu saya seger. Padahal segernya saya sudah diketahui oleh Allah. Ini usaha ini tidak akan merubah kesegeran. Segeran sudah ditentukan oleh Allah. Cuman ini usaha ini bagian daripada takdir. Anda berusaha sekarang mencari duit. Anda kerja keras, besok menjadi kaya. Kekayaan Anda kemarin itu adalah juga sudah diketahui oleh Allah. Jadi apa yang Anda lakukan saat ini bagian daripada takdir. Memang cara pandang kita sebagai manusia melihat ini seolah-olah ada perubahan. Dan memang begitu. Jadi kalau memandang apa yang terjadi memang kita pandangan manusia, jangan pandangan seperti Tuhan. Kalau Tuhan sudah tahu, contoh saja begini, saya buat contoh. Kita melihat sebuah film Islami tentang seorang pejuang muda yang ada seorang anak muda yang dia sangat senang membantu orang fakir, orang tua dan sebagainya. Dia anak muda, dia bekerja mencari duit apapun hanya untuk membantu orang. Terkenang dia pahlawan orang-orang lemah, pahlawan orang-orang miskin. Dalam sebuah film dia punya perjalanan yang indah, unik. Suatu ketika lihat, di saat dia itu melihat seorang ibu yang sakit kelaparan, dia kebingungan, akhirnya dia harus pulang ke rumahnya mengambil beras sama apapun ke rumahnya sendiri. Di tengah jalan dia membawa makanan ini, rupanya karena tempatnya sepi, tiba-tiba di situ sudah ditunggu oleh 2 perampok, 3, sudah menyiapkan senjata. Di saat dia melewati anak-anak muda itu, dilewati perampok ini, di saat lewat dia aman. Rupanya perampok itu dari belakang sudah mau menusuk. Anda yang lagi nonton bagaimana? Deg-degan. Ini seri ini ada orang soalnya. Ya Allah. Nah, tatanya belum begini ada polisi tidur, selamat kan? Nah, cuman kalau Anda sok gaya kayak sutradara lah, paling aman, selamat. Gak enak nonton itu. Kalau Anda ngintip sutradara gimana, sutradara jadinya gimana? Oh selamat tuh. Enggak deg-degan Anda. Anda menjalani itu kayak orang nonton film tuh. Jadi Allah tuh yang punya sutradara gitu, yang mempunyai yang mengetahui semuanya. Kalau Anda sok tahu tidak enak. Dan Anda tidak tahu apa yang terjadi di esok hari. Maka sebetulnya yang Anda lakukan bagian daripada takdir. Anda bekerja bagian takdir. Dan apa hubungannya dengan hasil apa kerjamu, apa kekayaanmu? Nggak ada hubungannya. Sebab kau memang ditakdirkan oleh Allah bekerja saat ini. Apakah setiap bekerja ada hasilnya? Oh, belum tentu. Itu orang nyungsep kerja mulai kecil sampai tua tetap larat. Ada kok. Jadi tidak ada hubungannya di situ. Jadi engkau bekerja itu dijadikan oleh Allah sebagai pekerja itu. Allah mencatat takdirmu ya bekerja. Dan tidak jaminan takdirmu setelah itu kaya. Tidak ada hubungannya itu. Jadi memang ini adalah rentetan takdir. Jadi hakikatnya doa tidak akan bisa merubah. Hakikatnya di hadapan Allah. Tapi di mata kita sebagai manusia itu seolah-olah ada perubahan. Dan kita harus meniti itu. Jalan itu harus meniti. Harus kita meniti. Maka usaha ini adalah bagian daripada takdir. Yang dibangun Imam Ghazali bukan ente jangan kerja, bukan. Tidak boleh ente meyakini kerjaanmu itu adalah menjadi sebab kamu kaya, bukan. Menjadi sebab tambahan. Tidak, ini kamu menjalani takdir. Sudah jangan urusan kerjaan sampai rezeki. Sederhana saja. Ibu, bapak suatu ketika nanti deh pulang ke rumah, tak taunya sama keluarga
Yang istri disiapin sama suaminya, masya Allah suaminya nyawain istri. Yang suami siapin sama istrinya sate, ada sate, doncak segala macam. Anda lapar baru pengajian, masya Allah perut saya lah lapar. Sampai di depan meja makan. Baik. Saya dengar kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Saya akan amalkan. Kalau memang rezeki itu adalah jatah saya, pasti nyampe ke saya. Saya tidak mau gerakkan tangan saya, tidak membuka mulut saya. Kalau memang jatah saya kenyang, pasti kenyang itu nanti. Diam dok di depan rumah, di depan. Gila dia. Habis sama yang lainnya nanti. Imam Ghazali tidak ngajari begitu kok. Imam Ghazali hanya meyakinkan bahwasanya makananmu itu tidak jaminanmu untuk kenyang, tidak. Jangan meyakini itu yang mengenyangkanmu. Yang mengenyangkan adalah Allah. Itu saja maksudnya. Supaya kita tidak kepada Allah tidak lupa. Apakah jaminan dengan nasi sate ini saya kenyang? Oh, belum tentu. Buktinya apa? Ada yang baru makan, tak taunya apa? Durikannya nyangkut di sini, nggak jadi makan. Rumah sakit tuh. Ayo. Padahal sudah di hadapannya. Nggak bisa. Atau tiba-tiba mual, nggak bisa man. Banyak orang yang katanya hamil muda dan sebagainya. Padahal enak ini biasanya seneng, tak taunya. Jadi ketahuilah bahwasanya yang dibangun Imam Ghazali itu bukan kamu, jangan berusaha. Akan tapi di saat kamu berusaha, tetap keyakinanmu adalah Allah yang memberi itu. Jadi kalau baca teks tadi kok tidak akan berkurang dengan ini, wah ya sudahlah. Saya akan buktikan omongan Imam Ghazali. Urusan kerja nanti, saya tidak akan ke kantor, ya ada digaji. Cuman di saat, artinya ada saat-saat tertentu kita harus menempa hati kita kembali. Contoh, di saat di PHK, dihentikan dari pekerjaan, biasanya nangis. Sadar bahasanya rezeki itu sudah dijamin oleh Allah, gak usah pusing. Dimanapun ada, rezekimu bukan hanya di perusahaan itu. Atau dihadapkan sebuah pekerjaan yang haram. Aduh, saya akan bekerja di situ, tapi kok haram? Punya keyakinan ini enteng, tidak. Selagi haram saya tidak akan, rezeki saya tidak akan jauh dari saya. Punya keyakinan. Ini yang perlu dibangun itu, kata Imam Ghazali. Bukan berarti setelah dengar omongan Imam Ghazali lalu sudahlah tidak usah kerja. Ini loh. Kerja termasuk bagian, Nabi sendiri mengajarkan untuk bekerja. Al-kasab, mencari rizki dan sebagainya. Cuman yang tidak diperkenankan adalah Rasulullah mengajarkan. Yang tidak diperkenankan adalah kita itu adalah lupa dengan Allah. Ketahuilah bahwasanya usaha kita ini tidak akan bisa merubah semuanya. Di mata Allah sudah jelas. Akan tapi di mata kita ada usaha. Usaha ini memang seolah-olah kayak sebab akibat. Habis saya makan lalu saya kenyang. Habis saya kerja saya kaya. Seolah-olah begitu. Termasuk doa sendiri adalah tidak merubah. Tapi ingat doa bagian daripada usahamu. Doa bagian daripada takdir dan usahamu bagian daripada takdir. Dan kamu tidak tahu takdir di esok hari, maka jangan sok tahu. Ada orang sok tahu tentang akhir hidupannya. Lalu berkata, kalau memang saya itu jatah ahli surga, biarpun enggak sholat kan saya tetap masuk surga. Duh, siapa yang bilang ente masuk surga? Ente tahu? Atau berkata begini, biarpun saya beribadah sebanyak apapun, kalau jatah saya ahli neraka, tetap saya masuk neraka. Siapa yang bilang ente masuk neraka? Ente tidak tahu, tidak dikasih tahu ente jatahmu di mana, surga atau neraka. Cuman sudah dikasih tahu jalannya, ini loh jalan surga. Ada ibadah, berbakti ke orang tua, dengan suami patuh, dengan istri mengayomi, dengan anak mendidik. Ini jalan surga. Ibadah, menjalui haram, ini jalan surga. Lalu jalan neraka mana? Ini zina, mabuk, makan riba, tuh. Ini jalan maknawi, sama urusan. Kalau mau ke Cirebon kota itu belok kanan, pleret. Kalau mau ke Kadipaten belok kiri. Itu kan sudah jelas. Ada di matamu jalan usahamu. Kalau kamu pengen ke Cirebon ngapain? Jemput anakmu Cirebon, kamu belok kanan. Kalau kamu belok kiri nggak akan ketemu. Artinya itu jalan yang harus kau titik. Makanya kalau ke Cirebon nanti melewati Pleret, melewati nanti ke Dawung dan sebagainya. Itu sudah. Jadi jalanmu ya situ. Jalan surga juga begitu. Ada melewati pos namanya sholat, pos puasa. Ini jalan surga. Dia usah ngomong kalau jatah saya nyampe Cirebon, tetap nyampe Cirebon, belok kiri ke Kadipaten, gila dia.
Loh katanya pengen surga jatahmu. Ya kalau memang jatah saya ahli surga kan, biarpun saya lewat ke jalur neraka kan termasuk surga. Gak ada yang percaya kalau orang mikir gini. Contohnya apa? Mau ke Cirebon, tatanya belok ke kiri ke arah Kadipaten. Kenapa? Kalau memang saya jatahnya ke Cirebon, saya pasti nyampe Cirebon. Oh ya nasib kasih. Kamu gila kayaknya masuk rumah sakit gila. Ada jalannya sudah. Tapi kan tidak semua orang yang ke Cirebon lalu nyampe. Iya, itu kan bukan urusanmu itu. Kamu kalau mau ke Cirebon, itu kau titi. Apakah ada yang nggak nyampe? Ada yang nggak nyampe di tengah jalan tabrakan jeder dibawa ke rumah sakit Sadikin. Ya, mana Bandung, iya kan? Cuman kamu kan tidak tahu kalau bakal tabrakan. Kalau bakal tabrakan kamu tidak jadi berangkat. Kalau kamu bakal tahu tabrakan, kamu tidak tahu kalau bakal tabrakan, sudah makanya kamu nyantai mau pergi ke Cirebon karena akalmu sehat. Kalau ternyata tabrakan, ini masalah takdir lain. Yang penting kita meniti jalan surga. Kalau ternyata nanti ini urusan si A masuk neraka, ini bukan urusanmu. Titi dulu jalan surga. Semoga kita ahli surga semuanya. Itu loh, jangan sok tahu tentang akhir kehidupanmu. Ini. Makanya ini dihubungkan Imam Ghazali rahimahullah dengan keyakinan tadi. Jadi ada sebagian orang itu meyakini bahwasanya usahanya dia bisa merubah dirinya. Oh tidak. Secara lahir memang kayaknya iya, tapi hakikatnya usahamu bagian daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang yang tadi ngambil jalan mau ke Cirebon, tak taunya belok ke kiri ke arah Kadipaten itu jaminan nggak nyampe ke Cirebon? Ya belum tentu. Tatanya dia juga tabrakan jeder, masuk rumah sakit Gunung Jati. Oh masuk Cirebon juga. Dipaksa sampai sana. Maksudnya apa? Ini contohnya ada orang maksiat, akhirnya husnul khotimah masuk surga. Loh, cuman kan tidak tahu kalau bakal nolong, kalau mati di situ kan ya Pak. Orang jangan sok tahu. Gini loh, saya akan lewat Kadipaten, nanti saya akan tabrakan, kemudian saya akan dibawa ke rumah sakit. Loh, ente kan tidak tahu begitu. Siapa yang bakal bawa? Jadi yang menjadi masalah kita tuh suka sok tahu. Jalani hidup. Makanya Imam Ghazali ini hanya meyakinkan bahwasanya rizkimu sudah Allah beri, sudah jatah. Biarpun dalam keadaan apapun, masya Allah. Nasibnya orang kaya tetap jadi kaya. Biarpun dia usahanya sederhana. Tiba-tiba dia menikah dengan seorang istri yang seorang perempuan nikah dengan suami yang alhamdulillah cukup. Atau sebaliknya, diajak kerja bareng, masya Allah, rezeki domplok, nggak punya modal, ada yang minjemi. Tatonya apa? Pedagangnya lancar. Yang satu lagi kerja mulai siang malam, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, tetap saja utangnya banyak, lah kan? Bukan jaminan, memang itu bukan jaminan. Sebenarnya kalau kita lihat di alam nyata ini orang akan paham. Cuma di saat dihubungkan dengan keimanan, kita selalu ragu-ragu dengan Allah. Yang diinginkan Imam Ghazali pokoknya itu adalah sebetulnya, kalau begitu jangan mengambil yang haram, jangan usaha dengan cara yang salah karena sudah dijatah. Kalau kita berusaha dengan cara yang baik, lah itu adalah anjuran dari Nabi SAW. Sehingga perlu kita, kalau kita meninggalkan yang haram, karena saya punya keyakinan, semuanya dia dijatah oleh Allah. Kenapa? Selagi dijatah kok saya ngambil yang haram. Baik, ini adalah yang bisa kita hadirkan berkenaan dengan masalah rezeki. Harus kita yakin bahwasanya semuanya adalah sudah ditentukan, ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman masalah sisi usaha, ini adalah bagian daripada ketentuan itu sendiri. Usahamu adalah bagian daripada takdirmu. Kalau usahamu jelek, adalah ini termasuk bagian takdirmu yang jelek. Usaha cari duit dengan mencuri, dengan cara yang haram, berarti nasibmu itu menempuh jalan neraka. Naudzubillah. Tapi kalau engkau adalah menempuh dengan cara yang baik, lihat, usahanya hati-hati, halal haram, tidak jauh dari Allah. Insya Allah sampai surga. Bukan berarti kita tidak boleh usaha, biar kita yakin bahwasanya rezeki sudah dijatah oleh Allah. Usahaku tidak akan merubah jatah ini. Selagi tidak merubah jatah ini, kenapa saya harus melakukan usaha yang haram? Kemudian dengan usaha yang halal, ada himbauan dari Rasulullah. Selagi usaha dengan cara yang halal, ketahuilah bahwasanya man amsakalan min amali yadihi amsa maghfuran lahu. Kalau ada orang kerja pagi sampai sore, kemudian merasakan capek, kemudian dia di saat capek di sore hari akan diampuni oleh Allah, kan? Ini sisi lain seolah himbauan untuk bekerja. Karena apa? Bekerja ini adalah himbauan. Yang nggak boleh adalah meyakini dengan pekerjaanmu itu adalah rezekimu pasti dapat. Itu adalah nggak boleh.
Sehingga nanti dengan begini kita akan nyantai untuk milih pekerjaan. Yang penting halal, selalu punya prinsip. Yang penting tidak bertentangan dengan syariat. Yang penting halal, berkah, dekat orang baik. Oh, enak, usahanya pasti dia punya prinsip. Tapi kalau keyakinan tidak ada, bingung di PHK saja nangis. Jerit-jerit, saya makan apa dan sebagainya. Tetap kamu makan nasi. Dari mana datangnya? Tetap dari Allah. Di mana tempatnya? Ketahuilah, banyak orang kaya tidak harus bekerja di tempat itu. Di dunia orang kaya ternyata yang bekerja di perusahaanmu hanya cuma berapa ratus orang. Yang lain juga dapat kaya. Dan orang kaya tidak harus jual kain sebagai seorang konveksi misalnya yang di Cirebon. Bukan harus memilih rotan. Banyak orang penjual daun pun bisa akhirnya menjadi orang kaya. Menjual kayu kecil biting itu. Jadi bosnya. Tukang cangkul pun ternyata bisa saja menjadi seorang kaya biarpun hanya tetap nyangkul, punya bego 16, 20, 50. Nah, ini ada perubahan. Jadi mudah, rizki Allah itu adalah selalu akan nyampe kepadamu. Maka dari itu, jangan engkau ambil dengan cara yang haram. Ini yang dimaksud Imam Ghazali, membangun keyakinan bahasanya semuanya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.